Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Coba rapikan tempat duduknya, untuk sama-sama yang berserakan. Kita belajar supaya kita nyaman sambil belajar. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama adalah kita sama-sama adik-adik sebelum kita belajar kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk melakukan pembelajaran. Dan lupa juga sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata berkatnya lah kita alhamdulillah bisa merasakan nikmatnya keimanan sehingga kita bisa berkumpul untuk belajar pendidikan agama Islam. Adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai dengan pelajaran, silakan untuk memimpin doa ke orang karena ada mau belajar silakan untuk doa. Ya. Baik teman-teman sekalian, kita berdoa semua sebelum kita belajar. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah, mudah-mudahan selesai kita berdoa kita semakin semangat belajarnya ya. Jadi dengan doa itu senjatanya umat Islam ya. Senjata yang paling kuat umat Islam itu adalah doa. Jadi jangan malu-malu kita berdoa ya. Yang doa meminta memang supaya kita paham kita belajar ya. Saya langsung ya. Fajar Ismanto, Nasrul Huda, Hadir. Baikuni, Amirin, Hadir. Tegar, Baldi, Hadir. Abdul Rahman. Hadir. Siapa yang hadir nih? Semua yang tahu ya? Sekarang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan yang telah dibahas minggu lalu, yaitu mengenai rukun iman ya. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? 5. Nah, pertama kan kita sudah kemarin lalu itu kita membahas tentang syahadat. Kedua kita membahas tentang sholat. Ketiga kita membahas tentang zakat. Sekarang kita sampai ke materi yang kita lihat semua. Ada lihat semua situ Puasa. puasa. Adik-adik semua sudah tahu itu kita sering lakukan ya puasa. Hampir setiap tahun kita lakukan sebulan sekali. Apa namanya puasa apa? Puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Tapi mungkin kita harus lebih mengetahui apa itu pengertian puasa. Coba Amiril baca pengertian puasa. Ya. Puasa secara bahasa berarti menahan diri. Sudah. Jadi secara bahasa puasa itu menahan Diri. Menahan diri dari apa? Nah, kita lanjut ke secara istilah. Nasrul baca. Menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi secara istilah puasa itu menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, marah, pokoknya dari hawa nafsu lah. Yang kita berpuasa dari terbit
terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Jadi kalau kita puasa itu bukan hanya untuk menahan diri, untuk supaya tidak makan satu hari, bukan itu saja ya, adik-adik. Tapi puasa juga yang lebih penting itu apa? Menahan hawa nafsu. Kita menawan nafsu makan kita, nafsu emosi kita, nafsu ego kita. Di bulan puasa kita tahan semua, tahan semua, agar kita menjadi orang yang lebih baik dari kemarin. Bayangkan kalau kita di puasa Ramadan itu, di puasa Ramadan ada ya, pasti kalian tahu semua kan? Kita 30 hari tidak makan siang, tidak makan pagi. Kita diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri kita dari hawa nafsu. Bayangkan kalau tidak ada puasa ya, kita nanti selama setahun tidak ada. Hikmahnya puasa juga ada ya, supaya perut kita ini bersih. Dalam medis. Lanjut. Dasar hukum puasa. Nah, dalam Al-Qur'annya, siapa yang hafal ini ayatnya? Yang hukum puasa. Puasa. Saya. Ya ada yang kutiba manusia. Kutiba tadi menurut alam. Kasih apa dulu kepada baik. Azri, coba baca. Ya. Bacaannya. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi dalam ayat ini Allah mengatakan ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina apa tadi? Kutiba alaikumusiyam qablikum la'allakum. Wahai orang-orang yang beriman. Yang disuruh wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang diwajibkan berpuasa itu orang-orang beriman ini. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ternyata bukan hanya umat Islam saja, yang bukan umat Nabi Muhammad saja yang pernah berpuasa. Ada namanya, kita sering dengar puasa Daud. Malah di kalangan agama ya, Hindu pun berpuasa, Kristen pun puasa. Karena memang tapi diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berpuasa juga ya. Agar kamu bertakwa. Jadi ulang lagi kembali ke tadi. Kalau berpuasa itu menahan lapar supaya kita semakin bertakwa kepada Allah. Karena ketika kita puasa, tadi kita kembali lagi, kita menahan semuanya. Ego, amarah, nafsu makan, nafsu minum yang sudah ya. Lanjut. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ada berapa? Ada 5. Pertama, Islam. Kenapa? Oh iya, cepat. Pertama, syarat wajib puasa itu beragama Islam. Nasrul, apakah orang lain agama Islam boleh puasa Ramadan? Tidak. Tapi diwajibkan tidak? Bagi orang Islam kan? Kalau bukan orang Islam tidak kan? Diwajibkan. Nah, jadi walaupun dia berpuasa bagaimana, tapi kalau dia belum Islam, tetap tidak
puasanya. Yang pertama itu memang harus Islam. Yang kedua balik. Apa itu balik? Cukup. Cukup. Sudah cukup dewasa ya. Berarti orang yang balik itu sudah dewasa. Pertama Islam, kedua dewasa, sudah tahu yang benar dan hak, berakal. Nah, jadi wajibnya puasa itu bukan hanya Islam sudah, balik dia, tapi dia gila. Itu tidak wajib puasa ya. Jadi orang yang tidak berakal itu tidak wajib puasa. Yang wajib puasa itu orang yang berakal. Empatnya mampu, tidak sakit, tidak sakit berat. Jadi kalau sudah Islam, balik, dewasa, berakal, tapi dia keadaannya sakit, ya, tidak wajib. Tapi kalau dia sehat, mampu untuk menahan puasa, menahan lapar, menahan emosinya dari pagi hingga terbenamnya matahari, dia diwajibkan puasa. Yang kelima, tidak sedang dalam haid atau nifas untuk perempuan. Untuk perempuan ada keistimewaannya. Jadi kita laki-laki jangan iri ketika perempuan tidak puasa. Karena apa? Kenapa dia lagi Pak? Jangan iri. Oh, Biasanya kita enak jadi perempuan tidak puasa di bulan Ramadan. Padahal itu keistimewaan perempuan ya. Jadi kalau perempuan juga kalau tidak haid, tidak nifas, wajib puasa ya. Tapi kalau ada haid dan nifas, nanti puasanya nanti di bulan-bulan yang akan datang. Lanjut. Niat. Rukun puasa. Niat kerja malam dalam bulan Ramadan. Ya, pertama itu kalau kita puasa wajib, yang pertama itu kita harus niat. Ya, coba Nasrul. Terus, tiga. Apa itu niat? niat nggak tahu Pak. Nah, siapa yang tahu coba? Ibu nih. Nggak tahu Pak. Jadi niat itu ada dalam hati ya. Bukan di kepala Pak. Hah? Kalau di dalam kepala itu ada otak. Oh, iya. Dia dipikirkan itu niat atau dimasukkan dalam hati. Niat itu pertama ya, kita lafadzkan di lisan, dimasukkan dalam hati dengan sungguh-sungguh ya. Coba. Tapi itu niat Pak, ada di kepala. Itu niat kan ada di kepala, tapi itu namanya di kepala, diucapkan di dalam lisan dan dimasukkan ke dalam. Ya, siapa yang mau tahu niat puasa? Apa? Nawa itu Soma Wadin Anadai Fadisari Ramadana Abisanati Billahi ta'ala. Ternyata di kelas ini sudah cerdas-cerdas semua kalau masalah puasa ya. Saya bertanya ayat Al-Qur'annya tahu, niat puasanya tahu. Strukturan bro, semua hebat ya, hebat. Jadi siapa yang tahu niatnya? Betul. Niat puasa artinya apa? Ya, niat aku berpuasa esok hari di bulan Ramadan tahun ini fardu karena Allah.
Yang kedua, menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Menahan diri dari yang membatalkan puasa. Sebentar kita bahas ini. Lanjut. Nah, ini. Hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi yang kedua, menahan diri dari yang membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja. Hal-hal yang membatalkan puasa. Ini di sini cuma dicantumkan 4 ya. Masih ada banyak ya, masih ada yang lainnya. Cuma kita bahas 4 saja. Makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana Pak kalau tidak sengaja? Ya, itu kan beda konteksnya. Jadi kalau ketika kita puasa, biasanya ini yang awal-awal nih. Ketika kita SD kan, ada yang pernah ketika SD atau masih kecil pas puasa tiba-tiba dia minum. Pas dia minum di pertengahan baru dia ingat siapa? Ada temanku namanya Andri, Pak. Oh gitu ya. Coba ceritakan dulu bagaimana dia. Iya, dia pura-pura lupa. Karena harus dilanjutkan, Pak. Jadi kalau pura-pura lupa lain lagi ceritanya. Biasanya itu kita lihat kadang di video TikTok atau di Instagram, biasanya tiba-tiba dia masuk apa? Mulutnya air minum, makanan. Kan pernah kalian nonton kan? Ya, itu konteksnya kan sengaja itu berarti makan dan minum secara sengaja. Yang tidak sengaja itu mungkin ya ada yang pas awal-awal puasa mungkin ketika masih kecil kita lari-lari capek habis main bola kita lupa puasa datang ke rumah langsung ya. Kita lanjut. Jadi tadi yang membatalkan puasa itu salah satunya makan dan minum. Aduh, mohon maaf ya layarnya kayaknya ini tidak bisa menyambung lagi. Lanjut saja. Yang kedua yaitu untuk laki-laki atau sudah dewasa ya keluar mani secara sengaja. Jadi kalau apa namanya di antara kalian yang keluar mani tidak sengaja, nah itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau secara sengaja malah dipaksa, nah itu tidak sengaja. Jadi itulah gunanya puasa, kita menjaga syahwat. Bagi yang suami istri tidak boleh berhubungan suami istri di waktu puasa, itu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Lanjut, yang ketiga muntah dengan sengaja. Jadi kita muntah dengan sengaja. Kita jorok-jorok, kita punya apa namanya rombongan supaya keluar muntah, supaya terasa di apa namanya di tenggorokan kita rasa nasi ya. Jadi itu bisa membatalkan puasa ya adik-adik sekalian. Jadi wajib kita tahu yang membatalkan puasa supaya kita tahu ya, supaya kita menghindar dari yang membatalkan puasa. Tapi kalau tidak sengaja tidak ada. Kalau tidak sengaja ya, mungkin kita naik mobil kemana, kita muntah, atau kita pusing kepala, kita sakit, kita muntah, tidak apa-apa itu ya, itu tidak membatalkan puasa. Adapun yang selanjutnya itu untuk perempuan, itu haid. Jadi kalau perempuan haid itu ketika puasa ya, ketika puasa sudah sedikit lagi mau berbuka, misalnya sudah jam 5 sore, tiba-tiba apa namanya? Oh ya silakan. Tiba-tiba kita seperempuan itu langsung keluar darah haid. Nah, jadi itu batallah puasanya. Tapi insya Allah ada pahalanya. Karena tidak ada pekerjaan yang sia-sia di mata Allah. Jadi kalau perempuan yang haid
dia menyesal, kenapa saya ini. Dan itu sudah takdir dari Allah ya. Tidak ada yang perlu disesalkan dari kejadian. Jadi sudah fitrahnya wanita, jadi jangan sesali ya. Nah, dari itu lagi kita lanjut lagi materi selanjutnya, yaitu yang tidak wajib berpuasa. Jadi ada yang membatalkan puasa dan ada juga yang tidak wajib untuk puasa. Tidak wajib ini kita membahas ini yang tidak wajib berpuasa tapi wajib mengganti dan membayar fidyah. Jadi dia itu wajib menggantinya dan wajib membayarnya. Tapi pas bulan Ramadan tidak wajib berpuasa. Mungkin karena ada hal-hal yang yang mengganggu ketika dia puasa. Di sini kita akan bahas itu ada 5 poin. Ada 5 poin ya. Yang pertama, orang sakit. Nah, orang sakit tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan. Misalnya dia sakit di bulan Ramadan, sakitnya parah. Sakitnya parah sekali ya. Sampai-sampai dia tidak bisa jalan atau bagaimana ya. Jadi dia itu wajib membayar puasa dan wajib juga membayar fidyah. Jika sakit keras, ditakutkan karena kalau dia tidak makan, tidak sarapan, penyakitnya semakin keras, semakin lama semakin kambuh. Yang kita biasa kita lihat di sekitar kita itu ada orang yang sakit mah akut. Jadi sampai-sampai dia tidak bisa tidak bisa berpuasa saking sakitnya. Ada juga orang yang karena banyak macam lah orang sakit ya, macam-macam orang sakit. Jadi orang sakit itu kalau ada orang sakit di sekitar kita jangan kita ejek ketika dia tidak berpuasa, karena memang tidak diwajibkan, tapi diwajibkan nanti di bulan-bulan selanjutnya untuk membayar puasanya. Yang kedua itu musafir. Apa itu musafir? Musafir adalah orang yang dalam perjalanan jauh. Jadi musafir ini tidak wajib untuk berpuasa. Karena kenapa? Karena dia mungkin perjalanannya sangat jauh, jadi lelah, dari ada keringanan dari Allah. Untuk seorang musafir tidak berpuasa. Jadi seorang musafir itu ketika perjalanan yang sangat jauh, dia itu tidak wajib untuk berpuasa. Tapi ingat, dia wajib untuk mengganti puasanya. Jadi dia tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib mengganti puasa di bulan-bulan yang lainnya. Lanjutnya, wanita hamil atau haid. Nah, tadi ya, kayak tidak wajib puasa itu ada orang nifas atau haid. Ini wanita hamil atau menyusui. Ya, jadi orang yang hamil dan menyusui itu tidak wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Mungkin dikhawatirkan nanti ada gangguan dengan janinnya. Misalnya begini, guru, ada ini orang hamil, dia tidak puasa karena dia loyo. Nah, itu dia wajib membayarnya. Membayar puasa di bulan lainnya. Tapi kalau ketika dia wanita hamil, dia dia tidak puasa karena takut ada keadaan dirinya ada bermasalah, dia wajib mengganti puasa dan wajib untuk berbayar fidyah. Kenapa bisa? Karena di hatinya ada kekhawatiran. Jadi
Duduk sini. Dari WC ya. Jadi dari ini kalau orang yang wanita hamil atau kita lihat orang hamil, wanita sedang menyusui dia tidak berpuasa, nah, itu ada keringanan juga dari Allah. Dia memang tidak puasa di bulan Ramadan, tapi dia wajib menggantinya di bulan yang lainnya. Dan ada juga yang wajib untuk membayar fidyah. Selanjutnya ada yang tahu apa lagi? Ya, orang tua renta. Jadi ada orang misalnya sudah umurnya sudah sepuh, dia sudah tidak mampu untuk berjalan, bahkan dia sudah tidak mampu mengucapkan kata-kata, sudah tua sekali. Jadi kalau sudah seperti itu, kalau diwajibkan puasa nanti kan kasihan kan. Jadi Allah berikan keringanan lagi untuk orang yang sudah tua atau kan wanita sudah sepuh, dia tidak wajib berpuasa, tapi dia wajib untuk membayarnya. Membayar apa? Sedangkan dia sudah tua ya. Sedangkan di bulan Ramadan dia tidak mampu, apalagi semakin bertambahnya umurnya mungkin semakin tua, jadi tidak sempat untuk membayar puasa, bahkan tidak mampu lagi. Maka dari itu ada alternatif, yaitu membayar dia. Kalian tadi musafir ini tidak wajib yang bayar, ini tidak wajib, harus diganti dia. Tapi kalau wanita hamil dan orang musafir katanya harus membayar dia. Menurut wanita, wah, udah kasihan jalannya. Ada sebagian yang tidak bisa jalan. Jadi agama Islam itu agama yang baik ya. Saking baiknya puasa juga, saat ada orang yang tidak mampu, Allah berikan keringanan. Dulu ya makan siangnya. Allah, ada orang yang tidak mampu untuk bersedekah, Allah ciptakan sedekah dengan senyuman. Kurang baik apa Allah supaya kita dapatkan pahala. Sholat, ketika kita terlambat sholat, Allah kasih alternatif, bisa foto. Setelah kita perjalanan, kita bisa jamaah dan qashar. Ya, agama kita ini agama yang sangat toleran. Bisa dalam keadaan apapun kita disuruh oleh Allah. Baik kita Ramadan, ada orang tua yang sakit, kalau misalnya tidak ada penggantian puasa wajib sekali. Bagaimana kan? Jadi saking kasih sayangnya Allah kepada makhluknya, dia kasih kemudahan, yaitu bisa membayar dengan fidyah. Selanjutnya wanita haid dan nifas. Wanita haid dan nifas tadi saya sudah bahas ya. Dia tidak wajib berpuasa, malah membatalkan puasa. Ketika dia puasa, ternyata pas dia tidak batal puasanya. Dan ternyata di hari selanjutnya juga dia masih begitu, masih main selanjutnya, masih main berturut-turut kan. Nifas, kalau nifas pas 10 hari kan, kalau main bayangkan, habis main ternyata nanti naik keluar darah airnya ya. Jadi Allah memberi memberi alternatif supaya pahala puasanya ini bisa lebih istimewa lagi, yaitu dengan mengganti puasanya dengan di bulan-bulan lain. Ya, mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah puasa. Kalau ada yang mau bertanya, nanti dipersilahkan, silahkan bertanya. Mungkin Fajar mau bertanya, coba dulu. Mungkin sudah paham semua ya. Yang tadi kita sudah bahas dalilnya puasa, apa itu puasa menurut istilah, menurut bahasa, apalagi
puasa, apalagi tadi banyak Pak, banyak hal tadi ya. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat dimengerti ya. Mungkin sekarang Bapak akan memberikan tugas, tidak banyak tugasnya ya. Kita buat kelompok. Nah, saya hitung ya, 1, 2, 3, 4. Jadi buat 4 kelompok ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 3 kelompok semua ya. 4 orang. Nah, tugasnya kan tadi kita ini membahas puasa-puasa wajib ya. Nanti di sini membahas tentang puasa sunnah ya. Kita puasa-puasa, jelaskan tentang puasa di sini, puasa Daud, keutamaan puasa Daud dan intinya ya, keutamaannya, pokoknya paparkan puasa Daud nih. Kelompok 1 ya. Kelompok 2 puasa Rajab. Puasa Rajab ya. Oh jangan puasa Rajab. Puasa 10 Muharram ya. Ini namanya itu puasa Nisfu Sya'ban. Sini ya, kelompok 2 ya. Kelompok 3 keutamaan puasa di bulan Syawal. Nah, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Alhamdulillah sudah berakhir kita punya pertemuan hari ini ya. Mohon maaf kalau ketika saya menyampaikan ada yang kurang mengerti, mungkin bisa ditanyakan. Kalau tidak berani di sini, nanti ditanyakannya di tempat yang lain ya. Silahkan bertanya. Insyaallah nanti kalau bisa dijawab, kita diskusi sama-sama. Untuk itu mungkin dari Bapak itu saja ya. Mudah-mudahan semuanya dapat mengerti, dapat memahami ilmu yang mau sampaikan. Semangat ya, semangat. Oke, mungkin berakhirnya pembelajaran ini Bapak akhiri ya dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi maka sudah